Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih duduk, masih lemak, pakai salam, pakai sereh. Yang duduk mau banyak, jawab salam acan kabeh. Jawab salam itu harus jelas, karena kalau salamnya tidak jelas menentukan berapa rupiahnya eta teh ibu. Kalau Ustadz Jainuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu 25 juta kan? Tapi orang di Setiabudi di hadapan upikir Assalamualaikum saudara lo 2.000 mahatus di Korean. Makanya jawab salam itu harus jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina amin wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah qadiriyah wa naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya pangaresa Abah Sepuh Abah Anom wa khusus mursyiduna wa murabbi arwahina pangaresa Muhammad Abdullah Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia para wakil talqin khusus ingkang rakaku yang terkasih, pembantu khusus pangaresa Abah Jagat, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugas-tugasnya. Amin. Yang mulia rekan dan terkasih pangaresa Abah Lukman diri kita semua, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah sehingga dengan ilmunya beliau kita semuanya diaping, dijaring, dibimbing. Amin. Khusus pangaresa Bunda Lina beserta seluruh pasukannya, terutama beliau menjaga masalah logistik, Pak. Logistik itu terkait dengan masalah isi perut dan mesin dakwah kegorowokan ge ari lapar mah Allah. Betul begitu? Iya. Irama keroncong enak, cong perut keroncongan. Wah, makanya beliau dengan seluruh pasukannya semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Dilimpahkan rahmatnya. Amin. Digampangkan segala rezekinya. Amin. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya zahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita yang hadir semua di sini kebagian semuanya. Kebagian dari karomah Abah, kebagian dari ilmunya, kebagian dari karomah pangaresa guru-guru kita dengan ilmunya. Semoga kita senantiasa dalam menyelesaikan tugas hidup di dunia ini senantiasa dibimbing oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Tadi saya sempat setelah ngobrol dengan pangaresa Abah Jagat, lalu ngobrol apa yang dikerjakan oleh Bunda Lina dan pasukannya, saya meneteskan air mata. Iya, lu disebut ngaji jeung ngejok. Ngaji doang tengejo kayak tadi kan. Sampai ilmu itu tidak penerap, lapar. Ngejo hukul tanpa ngaji, imannya tidak terpelihara, Pak. Ya, makanya kalau menurut saya ini sesungguhnya amaliyah dari thariqah itu ngaji dan ngejo. Tapi di sini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Kalau saya simak tadi setelah saya ngobrol dengan pangaresa Abah Jagat, rupanya Bapak gampang para ikhwan itu daftar ke Bunda Lina, tercatat sebagai anggota koperasi. Awas,
minimal jasmani jeung beuteung nama punten terjamin Pak. Nah rek deui beas di batur mah mahal asal terdaftar anggota koperasi. Halo butuh beas beda kicip lagi gitu. Halo Bapak bisa belanja dengan apa? Dengan harga yang luar biasa murah. Kenapa? Asal tercatat sebagai tercatat nana dohirna aya namina aya KTP-na aya raraina kade lagi jeung foto batur awas. Apalagi banyak tadi sampai jaminan sosialnya juga didaftarkan otomatis. Halo Bapak sebagai pekerja teh karyawan Allah disebut lagi employee of Allah atuh. Ai Bapak damel teh saha gitu. Damel teh keur Allah ngan Bapak teh meureun keur damel teh nyanak awak. Badan Bapak itu harus dipelihara karena ada yang harus dipelihara di dalamnya. Apa? Rohnya. Roh itu kok bisa tidak betah kalau badannya itu sudah rusak, di antaranya lafar, bahasa Jermannya langlayusun, harus dipelihara. Makanya sebagai Ikhwan TKN didaftarkan jadi anggota koperasi. Mangga pada balanya di mana? Bila perlu nanti dengan SRID yang dimotori oleh Pangersa Abah, Bapak punya aplikasi. Dengan aplikasi itu nanti badai tuang di mana, badai monok di mana. Ada beberapa jaminan teh disebutna teh syafaat. Menang syafaat minimal syafaat ke dunia. Ayeuna cenah jaminan kerja, mangga teu naon. Nah, mudah-mudahan ini jaminan sosial untuk tenaga kerja. Kalau apa? Kalau misalnya kecelakaan, tapi ulah ngaduan cilaka. Bapak yang menang jaminan cilaka bukan gitu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kita harus hati-hati. Inilah yang sangat luar biasa pembelajaran di pagi ini. Pertanyaannya adalah, awas, badan Bapak, pekerjaan Bapak, aktivitas Bapak, kerja Bapak, keluarga Bapak dijamin oleh jaminan sosial tenaga kerja melalui anggota koperasi sebagai anggota TKN. Pertanyaannya, mengajamin rohani Bapak saha? Halo? Yang pulang ke akhirat badan apa roh? Cuk saha? Yakin? Inilah hal yang terbalik manusia itu di dunia. Badan diasuransikan, ari roh saha nu ngasuransikan ada. Itu nu teka pikir Pak. Padahal yang akan pulang kepada Allah itu apa? Awak di paraban teu kabagian kue merokok. Itu gue. Halo? Bahkan ngaji teh terbalik. Lain dengan berkah. Ayo. Apa yang tidak mati-matian oleh manusia dicari, padahal tidak akan pernah dibawa mati. Mati-matian mencari urusan dunia, padahal tidak akan dibawa. Justru yang akan mati, yang akan dibawa mati dan meneruskan karena dia tidak mati, dia mah apa? Ruh kita. Ibu diasuransikan di mana? Siapa yang menjaminnya? Itu pembelajaran kita pada khidmah ilmiah pagi ini. Luar biasa tadi. Makanya kejadian sehari-hari adalah pembelajaran ilahi bagi kita. Terus bagian gue, terus dapat anggota koperasi, daftar lah. Ke kamana wae oge aya jaminan nana. Sekarang kita balikan. Tos didaftar ke ruhani ibu di mana kumaha ge upami rohanina coplok tina awak. Halo? Teu aya anu nuntun, teu aya anu ngajamin. Tidak jelas nanti pulangnya mau kemana. Sampai Al-Quran menggambarkan ada ruh yang keluar dari tubuh itu. Pohok kaditu kadi ainal mafar. Bayu urang terek ka mana? Ia baru nyadar bahwa itu adalah kematian yang selama ini dianggap enteng, dipikasieun tapi dianggap enteng. Eta maot Pak. Sok lamun mungkin maot mah beda ieu jempling. Padahal itu adalah hak dan semua kita akan memasuki pintu itu.
Saya mengutip sedikit dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, judulnya Ar-Ruh. Di dalam kitab ini salah satunya diuraikan dan ditambah dengan kitab-kitab yang lain, di Madarijus Salikin, di Tadhkiratul Maut. Itu ternyata rohani manusia keluar itu ada 3 model. Model yang pertama, saya jadi nangis, almarhum Abu Maghfurah, kemudian nanti kita partner dulu, luar biasa. Ada malaikat Israel itu datang mengeluarkan nyawa seseorang dengan sopan, dengan baik, tidak ditarik dengan kenceng, ditepuk-tepuk aja. Hei, ruh si anu, hei, ruh urang Cikapulung, halo, ulah pulungannya, dia geus waktuna balik, keluar. Dengan nyaman diberitahukan, ketika ruh kamu keluar, lihat nanti perjalanannya senang, menyenangkan. Itu nanti akan tinggal di sana. Disebutnya tempat tinggal ruh yang nyaman, enak dan selamat. Itu tuh namanya iliyin, bersama orang-orang soleh. Keluar dengan senyum. Makanya jangan kaget kita melihat ada orang yang sakaratul maut, pas dimandiin wajahnya penuh dengan si eta. Ada lagi yang kedua. Yang kedua itu seperti yang digambarkan hadis. Ada ruh orang yang keluarnya itu, masya Allah, persis seperti air yang keluar dari kendi. Kendi itu zaman dahulu, zaman ayeuna mah meureun juga botol, curung itu keluar, seperti ada kendaraannya. Dan dikawal oleh malaikat Israel. Israel saja tidak berani untuk mencabutnya. Lalu dia yas'adul qalbu thayyib, dia membumbung tinggi langsung ke hadirat ilahi. Sampaikan malaikat langit ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Ternyata malaikat itu pada berteriak. Di dalam kitab yang lain disebutkan, ternyata tugas malaikat Israel itu mengeluarkan nyawa. Begitu keluar, nanti ada 2 lagi petugas malaikat yang membawa nyawa itu langsung disampaikan kepada pusat informasi. Belum cek urang mah kieu laporan ieu malaikatnya ka ditu. Ieu emak ieu imahna sisi Cikapulung geus maot, anu bin anu ini sudah mati ini ruhnya. Oh, cepet dicoret pantas maot. Baru diturunkan lagi ke alam arwah. Nanti kembalinya hanya ada 2. Ada yang disimpan ke iliyin, ada yang dimasukkan ke penjara rohani, tempat penderitaan yang disebut sijil. Itulah yang paling menderita. Disimpan di iliyin, di tempat yang tertinggi, sangat menyenangkan bersama orang-orang soleh. Ini menderita mata dilepaskan di sijil. Itu yang menderita. Sijil itu tempatnya sungguh sangat luar biasa dan mengerikan. Itu yang disebut dengan azab kubur. Jangankan dibalikin di situ, keluar nyawa dari tubuh saja, apalagi orang yang meninggalnya itu mendadak. Rewas maut. Cepat keluar, ini kenapa? Baru dia kaget karena diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat jasadnya. Pasti ngali karena jasadnya. Nah, eta urang mah boleh ribu. Ini ada kali berapa? Dicariyosan, ditanya, nggak ada yang ngomong. Dijawabnya, dan setelah tubuhnya itu dimandikan, dikafani, lalu kemudian dibawa, diberi kesempatan untuk. Nah, untuk yang seperti ini, mohon maaf, nyawanya ada yang sulit untuk keluar, Pak. Sulit untuk keluar. Sampai ke malaikat Israel disebutkan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini rohnya tidak mau keluar, macet, Pak. Nah, jangan macet, punten dipuntangan sing horeng teh ku nafsunya.
terutama amarah lawamah sawiyah, nafsu-nafsu kedunyaan. Kenapa? Banyak urusan-urusan dunia yang belum diselesaikan, panas baranan kene. Lamun anu sangsara beunghar mancan sangsara geus. Belum can kabagian beunghar. Lo. Lamun anu can senang susah mah geus. Lo. Beda ada yang dikicupna kicup susah dan susah jeung nu senang. Mah beda. Ya. Batur mah seuri. Ieu mah unyem. Ke batur eureun seuri kakara seuri sorangan. Bisa jadi. Batur mah geus kawin, ieu mah jomblo kene, ayeuna ripu. Ripu. Nyawanya mau keluar itu macet sampai pada akhirnya malaikat Israel mengatakan, "Idza jaa ajalul la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun," kata Allah, kalau sudah waktunya keluar, mau keluar wae. Digambarkan di dalam kitab itu nyawanya itu persis diduduk Pak jika karungan waseuh ngait karena berbagai cucuk jeung rungkang tina jero awakna dicamnak ku malaikat Israel cekrok keluar. Masya Allah sakitnya luar biasa. Mohon maaf Abah, saya itu S3, disertasi saya khusus mengurus masalah kebutuhan spiritual pasien rawat inap muslim di rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit loba untuk urus. Loba anu akhir hayatnya teuing jiga kumaha. Perjuangan saya dari 2019. Dari 19 sebelum tahun 2000. Bagaimana di rumah sakit harus ada perawat rohani. Saya sering menyaksikan Pak, orang yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Allahu Akbar. Punten. Bahasa Jermannya kepala manusia itu kerasnya luar biasa. Tapi saya sering menyaksikan itu kepala yang keras ketika nyawa keluar ditarik oleh Israel persis seperti balon Pak ngariungnya. Pak istaka. Dia berkata-kata kamu tulis. Itu Pak bisa sampai ke ada lagi orang yang tadi itu yang keluar nyawanya itu Allahu Akbar. Malaikat Israel saja tidak berani mencabutnya, yang ada adalah menjemputnya. Ini nyawa persis seperti punya kendaraan keluarnya, langsung membumbung dibawa oleh para malaikat. Ternyata di langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 malaikat itu kalau ada nyawa yang dilaporkan oleh dua malaikat pendamping tadi itu singgarawak Pak malaikat. Apa ngagorowoknya? Ngagorowoknya begini, hei malaikat pembawa nyawa, eta nyawa saha anu dibawa? Memangnya kenapa? Nama nih bau juga kieu. Sampai baunya tembus ke langit ke-1, ke-2, ke-3. Satu, boleh tadi teh si eta. Tapi yang ini yang tadi begitu menembus langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, malaikat di lapisan langit itu langsung berteriak, malaikat pembawa nyawa, siapa yang ruh yang engkau bawa? Kenapa? Wanginya luar biasa. Bahkan dia punya kendaraan untuk terus membumbung tinggi. Dilaporkan sampai kembali kepada alam ruh yang tadi ditinggalkan di mana? Di Illiyin. Satu, ada yang ditepuk-tepuk ke malaikat di hubungan terus mana yang keluar sok keluar jeung ikhlas balik ke Allah. Itulah tempat kamu senyum. Makanya nusak sering memandikan jenazah jangan kaget kenal tangan biasa pas pada dikafani katina wajahna teh sumringah sedih tapi aya deui nu tadi korotot Pak mandian kita ke baju turun ke siun. Wah, yang ketiga yang dijemput dan dia punya kendaraan ke sana. Pertanyaannya, ibu, bapak, bade ngamprang anu mana? Loh, dari mana? Dari senyum? Serius? Siwer? Pasti. Damang masa dan nanti bayang husnullah atuh sing sae ngaropea lahir sareng batinna leres gitu
Karena itu ibadah itu ada dua. Satu ibadah zahir, dua ibadah batin. Ibadah zahir adalah ibadahnya tubuh kita, alatnya badan kita. Cirinya ibadah zahir disebut ibadah syariat. Cirinya ibadah zahir terlihat, teramati, terukur. Ada rakaatnya, ada hitungannya, terbatas dimensi ruang dan waktu. Kumpulnya ibadah zahir ada di dalam rukun Islam. Nah, rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, itu ibadah syariat. Alatnya apa? Badan kita. Salat ibadah syariat. Kenapa? Terlihat. Jangan tinggal ungkap-ungkap anak-anak. Gerakannya, syaratnya, rukunnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ditambah bid'ah, dikurangan, tidak sah. Awas. Makanya selalu kalau itu mulai usolli secara syariat, jangan pernah engkau rubah itu. Dan itu biasa di papantas tuh. Misalnya mau di papantas gitu teh. Nah, sholat subuh 2 rakaat. Karena ibu itu sudah istirahat panjang sekali, ya enggak? Begitu bangun jajan, kenapa cuma 2 rakaat? Sementara duhur ibu habis beraktivitas kali itu kan dia bareng capek, kenapa harus 4 rakaat? Halo? Tidak bisa dirubah, dipantas dari nabinya begitu. Itu ibadah sah. Haji, umroh tidak boleh dirubah tempatnya. Misalkan umroh itu kan salah satunya pasti tawaf di Ka'bah. Kamari ayah sebelum COVID-19 dia lo setan si Sayyidina Al-Mugarong saya sebut. Kenapa? Semua dana digarong sama si Eta. Ke Mekah saja tidak bisa. Kebetulan ada yang baru pulang dari sana. Nanaonan berhese ke Mekah. Nah, orang kukulingan tawaf ternyata pasti singkat ke Ka'bah teh jerona teh batu. Sekarang lagi Covid susah. Bayarnya juga harus mahal. Kenapa susah? Susah kalau tawaf hanya sekedar ngurilingan batu. Gede keneh di Candi Borobudur. Siap. Kumaha lamun umrah deh urang ka Borobudur? Bisa nggak? Jadi nggak? Itu ibadah syariat. Ukuran ibadah syariat sah tidak sah, halal haram. Makanya kalau orang tidak belajar ilmu syariat, dia tidak akan tahu halal dan haram. Kenapa? Karena ada hukumnya. Kalau syariat itu hanya ibadah syariat itu ya hanya sebatas itu. Makanya kalau ada ulama yang belajar ilmu syariat, apa ilmunya? Ilmu fikih. Jangan kaget kalau belajar ilmu fikih. Memang sebatas itu. Halal, haram, sah, tidak sah, bid'ah, sunnah. Jangan kaget dong sih. Ibu eta mah bid'ah, ibu eta mah sunnah. Allah di nabina, seueur anu teu aya di nabina. Halo? Bapak kadieu ngomong motor bid'ah, da zaman Nabi teu aya. Kuduna make ontak. Makanya waspada. Kenapa begitu? Memang kalau belajar fikih ya memang begitu. Untuk apa? Untuk menyantuni tubuh kita. Karena hakikat kehidupan kita sariring-riring dumadi sarengkak saparipeulah punten di luhur saujung rambut. Jeung pemena awas. Dihanap saibas dampa jeung roromeunana tah. Digigir sagiling cingir jeung tai kukulana di tengah saaya aya awas, semuanya hanya untuk ibadah titik. Itu tugas kita, tugas pokok. Yang lain tugas tambahan. Makanya kalau ada anggota tubuh kita yang tidak dipakai untuk beribadah, silakan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Semuanya punya tugas, tapi itu hanya untuk beribadah. Tunjuk kita saja tugasnya hanya untuk menyatakan keesaan Allah dalam tahiyat. Itu ayat tugas nusanes. Asyhadu alla ilaha dan tidak perlu diganti dengan jempol. Salah. Cek ibu tadi pasir kali di ajengan, mah hoyong sopan ka Allah teh. Jadi tahiyat teh diganti we ke jempol. Teh kemah? Nah, gitu itu tahu. Jadi ibadah syariat untuk menyantuni tubuh kita. Bapak masuk koperasi, daftar. Bapak dapat beberapa jaminan untuk menyantuni dohir kita. Awas. Oleh
ajengan kita tidak beribadah syariat? Boleh, asal sudah tidak punya badan. Halo? Ya, ajengan menang mati sholat, menang. Iraha yang kewe nusul awakan, tidak awak mah untuk. Nah, ari manusia bukan hanya tubuh, ya. Manusia teh ada jeroannya. Tahu jeroan? Apa? Oh, tukang goreng ayam. Di bawah hati amtoa. Bukan. Jeroan teh roh, Ibu. Ada ruhnya. Ada ruhnya. Bahkan ruh inilah yang ada sebelum badan kita ada dan akan tetap ada meskipun tubuh kita sudah tidak. Ruh dengan jasad perlu dipelihara. Nanti ada ruh yang sudah tidak betah di dalam jasad. Keberapaan setan sayang balik. Kenapa? Karena jasadnya tidak dipakai ibadah. Bahkan ruh itu persis seperti HP awak orang deh. Bisa lobet, Pak. Bisa lobet. Ibu gadu HP lobet datang ke masjid sumpah tuh lagi salat tahiyatul masjid. Nyangan naon. Baca colok masjid kosong. Dapat juga ada ke masjid. Arep naon? Ngadenger nyangan WC masjid. Salat tahiyatul masjid mah. Ibu, Masya Allah, kalau tubuh kita perlu ibadah, ruh apalagi. Dan makanan ruh itu adalah berbagai ibadah. Sebagian disuplai dari ibadah tauhid, sebagian. Tapi memang pokoknya ibadah batin. Makanya ibadah ada dua kata Imam Ghazali, ibadah zahir, ibadah syariat, ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu ibadahnya ruh kita. Emang ruh itu perlu diibadahkan. Bahaya kalau orang tidak tahu itu. Makanya pertanyaan saya tadi, Bapak daftar sebagai anggota koperasi, Bapak dapat jaminan di mana-mana. Hari rohani Bapak harus didaftarkan arek milu kasaha. Ayo. Tafakuran, jangan pindah buka imanan. Awas. Begitu kita mati nanti, cuma aneh ngaku kan Nabi Muhammad jauh teuing, Pak. Ngaku, nak mana? Pak, nama farah. Bawa dia ke aku. Sementara di yaumul mahsyar itu tidak ada penderitaan yang sangat luar biasa disebut dengan yaumul mahsyar itu, karena seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti dikumpulkan di situ. Tepan gegek jelema ngejai dina kesana masing-masing. Bapak meminta tolong kepada siapa? Kamari oge pembagian eta sumbangan disebut nanti BLT. Bantuan langsung tewas. Iya, uangnya 150.000. Ini maneh paeh ka injek. Datang ke sini, dia nggak ada yang ngaku. Ke sini nggak ada yang ngaku. Ari emak bapaknya di mana ya teh? Kabayang terlalu roh kayak gitu. Di dia mah bisa menceramai. Celek kali itu kadieu ka RT RW rekomendasi untuk nyalahkan siapa? Halo. Naon atuh dengan ibadah batin mah ibadah rohani kita. Awas. Ciri ibadah batin teu katingali. Mun rakaat teu aya rakaatna, tidak terbatas dengan sibuan dan waktu. Alatnya rohani kita. Apakah ada perintah ibadah batin di dalam Al-Quran? Ada, sama wajibnya dengan perintah ibadah syariat, sama wajibnya dengan perintah ibadah zahir. Mana ibadah batin ajengan? Awas. Sabar, ikhlas, tawakal, taqwid, tawadhu, zikir. Itu ibadah batin. Awas. Kenapa? Daya rohanatan. So ibu teh kapan rasa kurang, kapan rasa apa? Ada abdi teh bade sabar harakaat ari sabar. Harakaat. Abdi teh bade ikhlas, kudu ikhlas tabung sabar. Padahal aya perintahna, aya fasbir nafsaka ma'al ladin. Syukur, washkur, bentuknya perintah. Zikir, wadkur, rabbaka. Tuh.
khusus untuk rohani kita. Tidak ada rokaatnya, tidak. Nah, ini kata Imam Ghazali yang timpang saat ini. Seolah-olah ibadah itu hanya ibadah zahir saja, ibadah batin diabaikan. Kata Imam Ghazali, ini peringatan keras dari aku. Jangan engkau pernah anggap enteng tentang ibadah batin, karena banyak ibadah zahir yang rusak karena tidak dipikirkan, tidak dijaga masalah ibadah batin. Ibu sholat, bapak sholat, tapi dia ingin terlihat. Kena sholat wajib, sholat tahajud, rakaat terakhir selfie. Alhamdulillah saya sudah tahajud dalam 4 rakaat. Ya, siapa pahala? Oh, sodako amplop pesina 5 ribuan, kenai ame loba dijajarkeun bu. Waduh, ibu press release di situ, ditapakan burungna, dibagikan ieuna. Alhamdulillah saya sudah sodako kepada 7.000 fakir miskin, duit 5 ribuan. Ibu tawaf ke keriringan. Alhamdulillah orang susah setelah Covid tidak bisa ke Mekah. Saya alhamdulillah bisa tawaf. Ini di belakang saya adalah Baitullah. Halo masuk ke TikTok. Siapa halana? Itu yang saya bilang. Imam Ghazali mengisyaratkan banyak ibadah zahir rusak karena tidak ngurus ibadah batinnya. Kurang diajar tarekat keur ngurus menjembatani ibadah zahir jeung ibadah batin teh ulah dipisahkeun. Nah, ayat nawe jelas. Puncak ibadah zahir salat. Puncak ibadah batin zikir. Paraje ayat wa aqimis sholata li dzikri. Halo, salat ibadah kok, zikir ibadah. Ini ayat dihijikeun. Wa aqimis sholata. Adapkan salat. Ngan dina jelas salatnya, awas salat coplok batinna. Mantap. Itu isyarat yang sangat jelas para ikhwanku terkasih. Ini ibadah zahir yang ibadah batin teh ulah dipisahkeun. Bahkan ibadah zahir harus menjadi fundament. Tinggal di sejarah Rasulullah. Rasulullah itu punten diajar ibadahna 13 tahun di Mekah ngajarkeun ibadah batin. Da salat mancan tempat salat mangke geus salat. Hanya jangan gagal paham. Bismillah sebulan lagi. Ulang bacakan akhirnya sholat entah mungkin ulang bajak sholat itu kan masih etak gagal paham yang kedua wa aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat dan sholat itu hakikatnya untuk zikir kepadaku. Cek anu geus diajar tarekat dari atas can tamat terus cek Pak Isab ge sholat betul mah zikir orang mah geus diajar zikir. Diajar dikir itu kudu sholat. Allah Akbar. Syariat dengan hakikat tidak boleh dipisahkan. Ilmu syariat, fikih, ilmu hakikat, tasawuf. Belajar fikih tanpa tasawuf, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tanassaha. Belajar fikih tidak belajar tasawuf fasik, Pak. Fasik itu bukan orang jahat. Fasik itu sikap yang bengkok, Pak. Aimanehna bengkok tapi hayang ngalelempeng ka batur. Maka di Sunda ada alat mebel disebutnya fasakon. Dia sendiri bengkok eta ka batur ngalelempeng we. Terus asal salat eueuh tadi mah kitu takbir kudu kieu, bayang teh kudu kieu. Paresea bahwa eta batur mah geus ka mana Allah akbar. Paresea abah mah geus aplikasi umat supaya ngaji bari ngego. Ieu mah parebut kalihu sholih jeung tahiyat. Hiji pikiran tahiyat kamu hiji usap beungeut utama kunaon anu usap beungeut ieu ningali ieu pikiran hiji kunut hiji teh naha maneh kunut naha maneh teh nu kunut mah udah doana ge digana naon lah parupak parepot tiba karayin Allah makanya di pagi diajarkan ulah setempat ngalakeun ajaran batin. Nah batin mah perkara teh belajar fikih tidak
tidak belajar tasawuf cenderung fasik Pak. Fasik dasar bener kesorangan. Kalau begitu mau sampai belajar tasawuf, man tasawwafa walam yatafaqaha faqad tazawwaqa. Belajar tasawuf tanpa belajar fikih zindik. Zindik itu bukan orang jahat, tapi itu syariat nyokot hakikat. Maka itulah yang disebut dengan kebatinan. Maka beda tasawuf dengan kebatinan. Kebatinan itu apa? Mutati. Kenalan mana wudhu? Wudhu itu untuk membersihkan dohir. Ayo batin apa? Mencari apa ke Allah? Orang bodoh logikanya pasti dia akan mengatakan ngamuah atu nah. Karena wudhu, karena sholat penting membersih hati. Waspada. Makanya ketika kita sedang hadharah, ketika kita sedang hataman, ada ya hadarati jami a'immatil mujtahidin wal muqallidin dan seterusnya. Di situ ada yang disebut sufi muhaqqiqin. Sufi muhaqqiqin jago tasawufnya, jago fikihnya. Itulah Tuhan Abdul Qadir Jailani. Turun sampai ke pengersa abah guru ulang amin warahmatullahi. Tinggal lihat apa amalan syariat. Syariat dalam ulang jasub tarekat apa salat anu loba teh geuningan. Kita teh hanya mendengar Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya karena banyak sholat sunnahnya. Urang matu sholat kusaban kaki bengkak. Apa bedanya sih? Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak ratusan rakaat. Sholat apa itu? Coba kalau kita tidak dibimbing melalui guru-guru kita masuk thariqah, mana mantap sholat eta. Sagala aya sholat dirinya mana. Cuma dia kadang-kadang begitu geninganan. Manakib, iya, ayo atuh, angkewe, bapak ting sholat sunatna, ikewe, lamun geus terakhir, kan geus sholawat Bani Hasyim, ulah tadinya, aya kumpeng, matak manakib besar wajeng parasmanan, Allah, matak parasmanan selalu di belakang, kenapa? Bahaya di paratan tiheula, can aya, ilmu tadi itu. Makin berisi, makin bersihkan dulu ya Allah. Puncak ibadah batin itu adalah zikir, dan zikir tidak boleh dipisahkan dengan sholat. Bahkan ada ayat yang menyebut fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha kira jenah pan akan teh sholat. Nah ayat geus dititah dikir deui. Ai dikir teh naon? Eling. Nah nggak sholat, kapan sholat ke eling? Cek saha, ayah sholat itu eling. Masuk sholat ulin ke Cihampelas, apa? Ninggalin tas, mereknya Christian Dior. Wow. Yung anggota pengajian sampai di situ. Ini tas kayaknya tinggal satu. Pas ditanya harganya mahal, duitnya tak cukup. Ngomong ke anggota pengajian, ya panginjemkeun duit atuh ka sa kabundalina, hayang namahan tas bisi ku batur eta. Cek tatangana teh ieu teh geus setengah 5 hari urang salat heula eta masjid ke heula tas sieun ku batur ari panon ka toko ari leuweung geus digusur awas begitu salat Allahu Akbar sukan ngararaku kan pengkat sadar kana naon anu dibaca apa eta keur nangtung tiba-tiba curang ngacur. Bagaimana yang sudah tahiyat baru nyadar, nah sholat yang dulu ini, apa yang sekat dia yang ini? Allah nanya, mau ibadah makin hancur dah sholatnya. Makanya Pak Ida qadaytumus sholata fadhkurullah. Setelah selesai sholat, zikir deui. Nah, aya nu keur sholat teu zikir. Ayo zikir teh seueur. Awas. Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah itu zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir. Dapat ditajong, jebret ditajong bukan. Langsung istighfar, zikir. Bapak ningali ini, tapi ingat ke Allah. Zikir lah. Nah, geus ini tareh malamnya, udah kayak gitu. Zikir ke Allah. Mata sini nang ningali ini.
Malah dikir. Hei atuh ka masjid tara, tinggal ini. Boro-boro dikir. Semua dikir yang mengingatkan kita, yang mencantolkan batin kita kepada Allah. Dikir. Halo? Awas. Kalau mau itu Pak Isep, hari dikir aya rajana tuh, aya. Kalimat dikir aya nu nyos tuh, aya. Aya nu istimewa, aya. Apa? Faklam. Afdalud dzikri faklam annahu la ilaha Abdullah dikir kita dikir nu aya teh aya deui iwati la ilaha Allahu Akbar. Abah nanti akan menerangkan dahsyatnya kalimat zikir itu. Sebagian saja Pak. Semua yang hidup di sini punten mawat mah hayang husnul khotimah. Kajeun teuing tukang bobok, tukang taroh, tukang merosotkeun tali titik-titik. Kajeun teuing tukang badog, tukang rampok. Palebah mawat mah hayang ka surga. Surga tidak akan bisa kalau tidak husnul khotimah. Pertanyaannya, kunci mati husnul khotimah itu apa? Ibadah yang mana? Nah, ibadah adi pikir ibadah naon? Ibadah apa? Yang sampai kepada Allah zahir atau batin? Batin. Mana jaminanana Pak Isep? Man qala akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Itu yang jelas meninggal husnul khotimah. Barang siapa yang nafasnya yang terakhir, yang keluar hanya kalimat la ilaha dakhala jannah, masuk ke surga. Kalau dia tidak husnul khotimah, maka kunci husnul khotimah tidak ada yang lain kecuali zikir, kecuali zikir. Hanya sayang ada keterangan, ini harus diwaspadai keterangan ini, man asya ala syai'in famata alaih. Barang siapa yang kebiasaan hidupnya seperti itu, maka dia mati dalam keadaan seperti itu. Ditambah dengan hadis yang lain, di dalam hadis yang lain, barang siapa yang matinya dalam keadaan begitu, kelak dia dibangkitkannya juga dalam keadaan begitu nanti di yaumil mahsyar. Catat itu. Ari maot hayang la ilaha illallah, awas. Tapi sehari-harinya dia tidak dekat dengan la ilaha, mimpi dan lemah aku mah kebiasaan anak. So ayeuna tukang dagang di warung ngajualan naon tah nusok bulan puasa aya gini kan. Tuang kaleng dihitung hiji dua tilu opat mah jara di lima jara di genep berudul tadinya sakarat teh teh tuh pernah boga la ilaha illallah tong kaget sakarat teh naon we nusok digalean sampai poena Pak. Nah sakarat aya dua, aya sakaratul maut, aya gamaratul maut. Ini yang jarang dibahas oleh para ulama. Kita selalu membahas sakarat, padahal ada Pak gamaratul maut. Yang kedua sakaratul maut. Jangan main-main sakarat. Baru sakarat sudah mati, apalagi 2 karat, 3 karat, tidak apa sih? Sakaratul maut itu penderitaan fisik Pak, karena nyawa yang sudah nempel di bulu-bulu, kulit, daging, tulang ditarik Allah melalui malaikat Israel. Penderitaan fisik. Ada yang lebih repot, ada penderitaan mati yang baru tadi. Cuma jomblo, aing can kawin malaikat geus datang. Aing can apal jam teh paeh, malaikat sudah datang. Dengan can sangsara ukurna, mani teu ingin maut geus datang. Itu mah gamaratul maut, dan itu diputar pada saat sakaratul maut. Lihat Quran surat Qaf. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Kata Allah, begitu orang sudah mendekati ajalnya, ada yang aku buka, yang pernah belum aku buka. Apa? Penglihatan mata batinnya dibuka, basirahnya. Untuk apa? Untuk meyakini bahwa apa yang digoibkan selama ini menjelang mati dibukakan, didohirkan oleh Allah. Mata dohirnya ditutup oleh Allah, penglihatannya, mata batinnya mulai dibuka. Itu sebab orang sakaratul maut sebulong. Lalu dia mengatakan begini, yo, nah hanya itu
bapak aki urus marahot ngagaruk payang gering diharut. Kenapa? Mata rohaninya sudah dibuka, dia sudah mulai masuk ke alam amsadah di mana alam roh. Terus ningali untuk apa? Untuk meyakini bahwa malaikat Israel yang digoibkan dan tidak dipercaya itu bungkelekan kan. Bisa terpercaya sok dulu lah. Oh, betul. Makanya ketika sakaratul maut, apa kebiasaan sehari-harinya? Teka bayang tukang beca, campakin mikir, atau tukang ngaboseh sepeda, nyawa mas naik ka puncelut, ungek, nodar. Pas ke sakarat, kumaha bisa dah, boro-boro mikir, gos. Oh, teka bayang tukang musuh, kerotok. Nah, la ilaha illallah, kerotok. Orang mati dalam keadaan durhaka, dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Maka iman sing saudara nyekelan tasbihna, sumbangannya tuh orang musalah makan kieu. Pas bangkit berpikir kalau teu kabayang ke para saya dan salah kina. Usul itu modal. Asa karata tengah cacat. Nak ujubillah ini Pak Isep, kalau begitu dikir itu dahsyatnya luar biasa. Dikir anu mana tuh Pak Isep? Nah geningan di Bandung geseran dikir disebutnya istighosah. Tidak sibuk, wah sangat sibuk pino. Cararik, paralek Allah. Ya Allah, aku ini orang yang berdosa. Karena yang Allah tuh ingin nyahor, saya tidak udah ngomong. Pada soalannya, zikir yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita ketahui. Zikir yang seperti tadi, zikir yang menjadi kunci ruhani kita hanya tercantol kepada Allah. Hanya zikir yang berijazah, didinya pentingnya kurang gaduh guru. Guru Rasid adalah guru ruhani yang menuntun ruhani kita. Terakhir, apa ini? Apa? Nakur gede bisa disebut goreng pisang. Berarti ada alas. Ieu teh ibu jika contoh Bunda Lina sareng pangeresa abah tadi, pangeresa abah jagat ngadongeng kasimkuring. Aplikasi untuk kehidupan kita dibuatkan. Ruhani juga ada aplikasinya. Segala sesuatu yang terkait dengan hidayah, dengan taufik, dengan buah ibadah itu menjadi energi bagi yang ada di dalam. Apa yang ada di luar botol ini? Botol Pak, inilah tubuh kita ibaratnya botol plastik. Maka botol plastik mah gampang, kadupak bungkus saeutik. Kepanasan leeh, juga awak urangnya gitu. Gancang leeh, kapangi jeung anu geulis, leeh, kapangi jeung nini-nini, burungkut. Nah gitu si eta mah. Halo? Awak urang mah kitu teu payaan, kapanasan, kaanginan, kapoean. Jika botol plastik mata kudu dipelihara. Nah, da ieu botol teh nyekelan anu di jero anu mahana naon? Cai. Botol mah gigireun imah ibu ge loba. Allah cayan karena inilah air yang bening. Apakah itu? Ruh. Dan semua ibadah, terutama ibadah batin, itu menjadi makanan bagi ruh kita. Hanya sayang, semua batin lamun dina sadidinten mah meureunna naon kuota dari ibadah zahir, maka dia akan masuk kepada ruh terhalang oleh tutupnya ta. Kajen teuing kumaha hayang asup kana cai teu tiasa. Nah, eta aya cocokna. Naon cocok ieu Pak Isep? Itulah qalbu kita. Halo? Seumur-umur kita tidak akan bisa masuk ke alam ruhani kalau tidak melalui pintu kolbu itu, karena kolbunya masih terkunci. Padahal di dia ayat 7 lawang untuk masuk ke alam ruhani. Itu ibarat sapopoe orang. Jadi orang teh paling gisik jeung si eta, tapi teu bisa amprok jeung si eta. Naon bedana hirup lauk? Dina cai, paling gisik jeung cai, hirup ku cai, tapi urang nu mana ari cai? Naon bedana urang teh? Kumaha teh bae carana ngabukakeun ieu disebutna alam luar, itu disebutna alam jero.
Ieu disebutna alam kudrah, itu disebutna alamul amri. Torojo keterangan fala tabruzul kudrata yang tadiu bihidail hikmah illa bil mujizah wal karomah. Definisi lempengna moal muka cucuk botol eta kolbu eta kajeun teuing takwaku naon tapakku ilmu hikmah tepikeun ka tapakna moal bisa muka illa bil mukjizah wal karomah kecuali ku mukjizah keur para nabi wal karomah jeung ku karomah para aulia. Saha paisep nu bisa ngabukakeun ieu? Teu aya deui iwati guru rohani. Guru rohani disebut bola kadinya kakara daftar ke urang begitu daftar aplikasinya dibikin kan HP bapak eta disebut talqin Pak. Jadi talqin teh orang datang ke guru mursyid ngadaftarkeun rohani urang dicatat di dinya dibere aplikasina Masya Allah HP dia langsung berjalan. Itulah hakikat dan tidak akan ada yang bisa membuka ini kecuali guru mursyid. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah yang sudah ada di dalamnya. Semoga kita untuk mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Kita jaga itu, kita cas terus supaya kita mendapatkan kuota-kuota dari zikir itu yang dahsyat. Jangan hanya 165 kuotanya, sekali tayang juga YouTube-nya habis. Jangan hanya 165 zikirnya, karena masih banyak zikir-zikir yang lain agar kuotanya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fil tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna fil i'tiqad wa sabbitna bil qawli thabit la ilaha min dari dunia ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.